Pak Sarifudin, Pak Ali, Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya yang pertama nggak dijawab, Pak. Apa nggak kedengeran suara saya ya? Jelas kok, Bu, dengar. Oh ya. Baik. Ini karena kita sekarang sedang melaksanakan atau akan melaksanakan program pemerintah yaitu sekolah penggerak, di mana Bapak Ibu semua harus bergerak. Kepala sekolahnya bergerak, pengawasnya bergerak, kemudian guru-guru juga bergerak, anak-anak juga bergerak ya. Terkait dengan sekolah penggerak, ini saya akan menyampaikan materi tentang literasi digital. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan screen dulu, screen share materi saya. Belum nampak, Bu. Ya. Oh, sudah, Bu. Materinya yaitu mengenal aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kita ketahui bahwa sudah 1 tahun lebih ya negara, bukan saja di negara kita, tapi hampir di seluruh kawasan di dunia ini sedang mewabah virus COVID-19. Dan imbasnya terjadi juga pada proses pembelajaran anak-anak kita, di mana anak-anak kita harus belajar dari rumah, atau sekarang kita kenal PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum berenang. Timbul tenggelam di kolam renang itu. Sudah, Pak, diisi? Sudah, Bu. Sudah. Ya, dibacakan saja. Oke, dibacakan saja, Pak. Kalau enggak, apa yang Bapak dapatkan? Ya, Bu Ruby, bagaimana pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya bagaimana, Ibu? Bentar, Pak, bentar. Nah, pertanyaannya, ya, ceritakan pengalaman Bapak atau Ibu dalam melakukan pembelajaran daring di masa pandemi. Ya, silakan Pak. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dulu, ceritakan pengalaman Bapak atau Ibu dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi. Iya. Si mungkin Fitri Hastika kayaknya pinter ini, Bu. Lebih ya, berpengalaman ini. Ya, silakan Ibu. Bisa ikutan jawab ya, Bu?
Ya, ceritakan Singkat saja aja nggak apa-apa, Bu. bagaimana pengalamannya, apakah mulus-mulus saja, Kan baik-baik tadi saja, sudah atau dijawab di ada chat ya. kendala? Ya, Tadi kan kita udah jawab di chat ya. ya. Tapi saya nanti saya lihat. Kalau Bu. saya jawabannya simpel kok Bu Rubia. Ya, Jawaban saya simpel, penuh dinamika. penuh dinamika. Nah, Ya, kalau Ya, setuju Bu. penuh dinamika. Kalau Pak Sarip Kalau saya membahagiakan, oh, Bu. membahagiakan. Ya, boleh kasih tahu alasannya? Ya, Maka- membahagiakan bagi gurunya. Jadi yang selama ini berangkat pagi, pulang sore, tapi sekarang kita belajar dari rumah, mengajar dari rumah, bisa setiap hari, setiap pagi melihat anak dan istri, Bu, seperti itu. Anak-anak juga bahagia ya Pak belajarnya dari rumah. Iya, Bu Fitri. Ya, oke. Anak-anak bahagia. Kalau Pak Ali tadi menjawab pembelajaran daring ini penuh dengan dinamika. Ya, memang pembelajaran daring ini ada sisi yang membahagiakan, ada juga yang memprihatinkan. Ya. Yang membahagiakan dengan belajar daring ini hikmahnya kita selalu kumpul dengan keluarga. Benar kata Pak Sarip tadi, guru-guru bahagia, ya bisa santai sambil belajar daring. Anak-anak belajar dari rumah, guru juga dari rumah, bisa sambil tiduran, mungkin bisa masak, kasih aja tugas dulu, terus gurunya ngobrol dengan keluarga atau mungkin sambil tidur-tiduran, ya itu kan hal yang membahagiakan. Tapi yang memprihatinkan itu kata Pak Ali yang terkendala seperti saya ini tadi, timbul tenggelam sinyalnya. Ya, kemudian mungkin ada orang tua atau siswa yang mungkin belum paham ya bagaimana pembelajaran daring, terutama untuk siswa-siswa kita yang SD itu orang tuanya belum tentu paham IT, jangankan untuk pembelajaran daring menggunakan aplikasi, kadang orang tua juga anak-anaknya juga untuk install WA aja, untuk membuat WA aja tidak bisa, ya tidak paham. Ya. Baik, di era sekolah penggerak ini kita dituntut untuk memiliki kompetensi yang selangkah lebih maju daripada sebelumnya. Artinya kalau kemarin kita biasa-biasa saja, paling tidak dengan adanya sekolah penggerak ini kita selangkah lebih maju, mau bergerak, mau belajar, dan mau membelajarkan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ini, Bapak Ibu di sekolah sudah pernah mengajar menggunakan aplikasi apa aja, Pak? Pembelajaran daring di sekolah, ya Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran daring ke siswa, itu sudah menggunakan aplikasi apa saja, Pak? Kalau saya menggunakan GC, Bu, Google Classroom, Ya, Zoom Meeting, Google Meet. Udah itu aja, Bu, punyanya itu, Bu. Bisanya ya. itu. Oke, kalau Pak Ali? Hampir sama, tapi ada tambahan LCMS sendiri, ya, Learning Content Management System, yang kita buat, yaitu Rubelmu. Ya, itu materi-materi kita, semua guru itu harus ngisi konten pembelajaran di situ. Jadi guru harus membuat konten pembelajaran sendiri. Nah, itu di situ semua guru mengisi, kemudian siswa belajar di Rubelmu itu semua materi lengkap. Prosesnya mulai dari pra pembelajaran sampai ke post test
Itu insya Allah semuanya lengkap di situ. Ya, Saya kira baik. itu Bu tambahannya. Ya, baik. Artinya pembelajaran itu semua tidak ada kendala ya Pak, memakai aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu kuasai di sekolah. Terhadap siswanya ada kendala nggak Pak? Kendala tetap ada Bu, walaupun ya kita antisipasi. Ya yang paling krusial kan kendala sinyal. Kendala sinyal itu yang paling kita tidak bisa lagi apa ya, kalau kendala sinyal itu kita nggak bisa kuasa, nggak punya kuasa untuk memperbaiki soalnya ya. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau yang lainnya insya Allah kita bisa antisipasi. Baik Pak Sarip, mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sekolah semua sudah mengajar menggunakan aplikasi tersebut Pak, 3 aplikasi itu Pak. Sudah Bu, tapi terbatas untuk tugas-tugas tertentu saja. Biasanya mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut hanya untuk pengayaan saja, pendalaman materi saja. Hanya Itu. untuk pendalaman materi ya. Untuk melayani siswa-siswi yang mengalami keterbatasan akan fasilitas, biasanya guru-guru itu melakukan home visit Bu. Jadi home visit dari rumah ke rumah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka. Seperti itu Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Sarip. Bagus sekali. Artinya memang kita dituntut di era digitalisasi seperti sekarang ini bahwa guru memang dituntut untuk paham, menguasai beberapa aplikasi untuk kegiatan pembelajaran kepada siswa. Baik, saya akan di sesi ini tadi sudah disebutkan Pak Sarip, Pak Ali juga ya, beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ya. Ada aplikasi Zoom Meeting, ada Jitsi, ada Cisco Webex, kemudian ada Google Meet, kemudian ada Microsoft Teams, ada WhatsApp ya. Nah, beberapa aplikasi tersebut itu di samping ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Sekarang kita lihat untuk Zoom dan Google Meet ya. Yang sering kita gunakan untuk pembelajaran itu saat ini kalau tidak Zoom ya Google Meet ya, di mana aplikasi ini untuk Zoom dan Google Meet itu kelebihannya yang pertama bisa share screen untuk Zoom ya. Untuk Zoom bisa share screen, kemudian mudah, itu dapat diakses di semua platform, dan dalam, saya besarkan dulu sedikit. Dalam menjadwalkan dan mengundang peserta ya, itu mudah. Kemudian suara dan video ya, untuk Zoom dan Google Meet itu kualitas suara dan video baik serta tersedia on off. Kemudian ada gratis juga ya, gratis selain paket premium atau prabayar, tersedia juga yang gratis. Nah, ya, jadi kalau Bapak Ibu hanya akan menyampaikan materi tidak terlalu panjang, bisa memakai Zoom dan Google Meet ini yang gratis ya. Kemudian
kelebihan aplikasi Zoom Meeting itu yang membedakan dengan Meet ya. Kelebihannya kalau Zoom Meeting kita bisa mengatur latar belakang gambar ya atau video ya. Kita bisa atur seperti tadi backgroundnya Pak Ali tadi backgroundnya Kartun. di patung ya di Tulang Bawang Barat itu pas lagi jalan-jalan itu diambil foto, kemudian sekarang dirubah backgroundnya rumahnya saja ya. Nah jadi kita bisa mengatur latar belakang dari layar tampilan ya tampilan Zoom kita. Kemudian fiturnya juga menarik, cukup lengkap dan mudah mudah disertai perekaman ya seperti yang kita lakukan. Kemudian kapasitasnya bisa menampung 500 peserta untuk Zoom. Kalau WhatsApp itu kita video conference paling hanya bisa menampung berapa Pak? 6 atau 8 Pak ya? 8 ya. Ya, 6 atau 8. Kemudian host meeting itu untuk aplikasi Zoom ini dapat mengendalikan suara dan video serta share screen ya. Artinya host bisa mengendalikan. Nah, kekurangannya tadi ada kekurangannya. Kalau yang gratis itu hanya 40 menit, kemudian aplikasinya harus di-download. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham ya. Dan untuk yang belum memang Zoom meeting ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh ya supaya siswa kita paham, supaya siswa kita artinya tidak melulu mengerjakan tugas dari guru, kemudian mengumpulkan, ya. Tetapi siswa itu terkadang ingin interaksi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, ya. Kalau dalam jumlah yang besar, kita menggunakan Zoom meeting ini, siswa bisa masuk dalam kelas Zoom, ya, dalam ruang Zoom. Tetapi kalau kita hanya pakai WhatsApp, itu hanya mencakup sedikit yang bisa kita ajak komunikasi. Sementara kan pembelajaran itu harus ada feedback. Terkadang juga kita tidak monoton, artinya hanya memberikan tugas tertulis, tapi mungkin anak-anak itu rindu, ingin dengar suara gurunya, ingin melihat wajah gurunya. Ya, apalagi di masa pandemi ini sudah 1 tahun lebih, anak-anak itu kalau yang siswa baru belum tahu sekolahnya seperti apa, wajah gurunya seperti apa, suaranya bagaimana. Jangan-jangan nanti begitu pandemi ini selesai, anak yang baru itu nggak tahu letak sekolahnya di mana. Kemudian yang memang sudah siswa kelas 1 naik kelas 2, lupa sekolahannya di mana. Nah, kan itu merepotkan dan lucu kalau siswanya harus tahu-tahu sekolahnya bubar. Nah, atau tahu-tahu sekolahnya bubar, nggak ada lagi. Ya, nah, jadi itu ya, Bapak Ibu tadi sudah bagus ya, aplikasi-aplikasi itu kita kembangkan. Ya. Ini ada kelebihan dari Google Meet, ada kekurangannya juga. Kebalikan dengan Zoom Meeting, kalau Google Meet itu kekurangannya ya tidak ada background, virtual background, dan tidak ada perekaman untuk akun gratis ya. Nah baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada
yang mau ditanyakan atau ada masukan dari Bapak Ibu? Dipersilakan. Untuk sementara masih cukup Bu, monggo dilanjut, waktunya udah mau habis. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut saja ya. Ini layar-layar Zoom. Nanti kita bagaimana langkah-langkah membuat akun Zoom ya. Bapak Ibu yang sudah pernah ya, nanti silahkan buat akun masing-masing. Nanti kemudian membuat akun, setelah membuat akun nanti Bapak Ibu mulai mencoba untuk pembelajaran ke siswa menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Baik. Nanti kalau langkah-langkahnya yang harapan saya semua guru itu paham dan bisa membuat akun Zoom meeting masing-masing ya, dan menjadwalkan kapan pelaksanaan Zoom meeting dilaksanakan ya. Itu ya Pak Ya, Bu. Sarid, Ye. Pak Ali. Siap. Ya, terakhir sebelum kita tutup, ini ada refleksi diri atau post-test yang bisa Bapak Ibu sampaikan melalui link ini. Siap, Bu. Bentar ya. Kok mati lampu? Allahu Akbar. Jepret, Pi. Bentar, ini nggak kelihatan keyboardnya mati lampu. Inilah dinamika Daring. daring. Aduh. Nggak kelihatan. Nah, refleksinya bisa nanti Bu di Ya, luar ini nggak nanti apa-apa. aja Bu, ya. refleksinya. Kalau gitu nanti Ya, kita oke. Sambung di luar kegiatan ini. Tapi harapan saya semoga nanti setelah kita mengikuti IHT ini, seluruh Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan teknologi informatika untuk kegiatan pembelajaran, karena di situ banyak teknik-teknik pembelajaran, model-model pembelajaran yang sangat menarik, yang Siap. bisa menarik minat siswa untuk belajar. Baik, demikian tadi materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.